Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa berkumpul bersama ibu bapak semua. Insya Allah calon-calon penghuni surga yang senang dunia dan akhirat. Saya bisa berkumpul bersama alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak ibu semua di pemerintahan Purbalingga, sama Ibu Tiwi yang cantik, Pak Rizal yang gagah ganteng suaminya, ada suaminya ini, dan insya Allah mudah-mudahan Purbalingga benar-benar menjadi kabupaten yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berhutang banyak sama orang Purbalingga dari tahun 2006. Saya berhutang banyak sama orang Purbalingga, bahkan dari tahun 2005. Ya. Kenapa? Karena saya kesana kemari dari tahun 2005. Yang bawa mobil saya itu orang Purbalingga. Ya, jadi kalau nggak ada orang Purbalingga, saya nggak diantar kesana kemari tuh. Karena yang nyetir itu orang Purbalingga sampai hari ini. Alhamdulillah, Sariman namanya. Jadi yang paling dekat sama saya dari 500 sekian kota di seluruh tanah air, ya orang Purbalingga, Inyong gitu. Alhamdulillah. Mari kita baca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan bukan cuma Purbalingga, tapi di seluruh tanah air. Setelah tanggal 17 tidak ada 01 dan tidak ada 02. Yang ada adalah Indonesia. Bila Pak Jokowi Kiai Maruf Amin yang menang, maka beliau bukan presiden dan wakil presiden 01, tapi presiden dan wakil presiden Indonesia. 02 bila menang, Prabowo, Subianto, dan Sandiaga Uno itu juga bukan presiden dan wakil presidennya 02. Kalau jadi nanti beliau adalah presiden dan wakil presidennya Indonesia. Insya Allah siapapun yang menang adalah orang Indonesia, dan kita harus berinvestasi baik terhadap semua yang sekarang sedang berkontestasi, karena doa kita, ucapan kita, doa kita. Karena itu kita hadiahkan suratul Fatihah buat empat-empatnya, buat 01, 02 dan yang membersamainya. Juga teman-teman yang menggawangi pemilu ini, mulai dari KPU, Bawaslu dan lain sebagainya, polisi, tentara ya, dan semua masyarakat di seluruh Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau saya tahu ada sahabat saya perlu sesuatu, ada orang dekat saya perlu sesuatu, katakanlah butuh beras, kemudian dia bilang sama saya butuh beras nih Pak. Terus saya yang secara fisik tidak dekat, misalnya dengan sahabat saya itu, terus saya bilang sama dia, ya sudah, kamu pergi saja ke warung, kamu pergi saja ke pasar, temuin semua pedagang pasar yang kamu mau ambil beras dari sana, bilang saja disuruh saya. Bilang saja disuruh saya. Maka kemudian orang ini pergi ke pasar. Memang mulutnya yang bicara, memang tangannya yang menunjuk, tapi karena dia menyebut saya, Mas, saya mau ambil beras. Kata Pak Yusuf, nanti dia yang bayar. Pak Yusuf mana? Yusuf Mansur. Oh, ya udah. Berapa karung?
berapa kilo, maka orang itu kemudian mendapatkan beras. Dalam kehidupan ini, ibu bapak yang dirahmati Allah, jika mulut ibu, mulut bapak, mulut kita semua adalah mulutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ibu, bapak, saya, kita semua berkata-kata, bukan kita yang berkata-kata, tapi Allah yang berkata-kata. Suara kita bukan suara kita, tapi suaranya Allah. Maka sesungguhnya kisah pembuka tadi adalah milik kita semua. Ibu mau apa? Tinggal tunjuk, karena yang menunjuk adalah Allah. Maka yang ditunjuk itu ibu bisa bawa pulang, bapak bisa bawa pulang, ibu bapak bisa mendapatkan, bisa kemudian menikmati. Ibu bapak pengen apa? Tinggal ngomong, karena yang ngomong itu bukan ibu dan bapak lagi, yang ngomong itu adalah Allah Ta'ala. Maka apapun yang diomongkan itu kejadian. Inilah yang akan saya bicarakan, dan saya selalu sampaikan ke seantero tanah air, bahwa mahal sekali bila mulut kita adalah mulutnya Allah. Mahal sekali bila telunjuknya kita adalah telunjuknya Allah. Mahal sekali bila kemudian hati kita adalah hatinya Allah, perasaan kita adalah perasaannya Allah, pikiran kita adalah pikiran Allah, badan kita ini bukan milik kita tapi milik Allah. Maka sesungguhnya hidup kita akan mudah sekali. Tadi dibaca oleh qori kita yang luar biasa itu, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mahal itu ayat, mahal. Panjang Bu Bupati, panjang banget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman di pemerintahan Kabupaten Purbalingga, mahal saya merenungi itu. Apalagi ada hadis qudsi. Salah satu hadis di 40 hadisnya Arba'in Nawawiyah. Di 41, 42 hadis Arba'in Nawawi mengatakan, bila kalian itu senang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah bin nawafil, kata Allah, kamu tambah yang wajib dengan yang sunnah, maka kata Allah apa? Aku akan menjadi mulutmu, aku akan menjadi tanganmu, aku akan menjadi kakimu, aku akan jadi matamu. Wah, saya dulu terkagum-kagum. Serius ini, beneran. Bayangin Pak, bisa jadi Bapak adalah seorang dandim, tapi di belakang Bapak adalah seorang panglima TNI. Maka harga dandim itu setara dengan harga panglima. Bayangin seorang office boy yang datang membeli gedung 17 lantai karena dia membawa omongan bosnya. Sudah, kata bos saya yang ambil. Selesai Pak urusan. Maka badannya si office boy itu tidak lagi dilihat sebagai seorang office boy, tapi yang dilihat adalah siapa yang ngomong di belakangnya. Ini yang sering saya ajari. Pengen mobil tinggal tunjuk, pengen rumah tinggal tunjuk, pengen mobil tinggal ngomong, pengen mobil tinggal tunjuk, selesai. Ibu pengen belanja nggak pakai duit, pakai mulut ibu saja. Besok semua orang Purbalingga pergi ke pasar jajal, nggak usah bawa duit. Jajal sudah. Selama ini kita pakai duit kita, pakai mulut kita jajal. Malamnya kita sholat malam, paginya kita sholat duha. Berangkat kemudian ke pasar milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksikan Allah menemani. Sudah, duit nggak laku. Duit nggak laku. Yang keluar dari mulut kita udah wahyu, dalam tanda petik ya. Yang turun dari mulut kita udah bukan lagi kalimat kita sebagai manusia basyariah, tapi yang keluar adalah perintah Allah terhadap seluruh makhluknya dan seisi alam semesta. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu
bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Semua kata Allah yang di langit dan di bumi ini nurut kepada perintahku. Semua punyaku dan semua ada di dalam kendaliku, semua ada di dalam genggamanku. Terserah aku, kata Allah. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Keren ini, keren. Saya jajal. Ibu jajal, bapak jajal, semua coba jajal. Serius apa? Bismillah dah. Ayo benahin mulut. Jangan ngomongin orang. Kalau belum pasti itu keburukan orang, jangan kita omongin. Kalau sudah pasti betul-betul memang itu keburukan orang, malah harus lagi kemudian kita jangan ngomongin. Lebih wajib lagi kita kemudian menyembunyikannya. Kita nggak tahu kesalahan orang, main ngomongin aja kesalahan orang. Harusnya jangan. Loh, ketika kemudian clear, kita memang melihat, mendengar langsung kesalahan orang, makin lagi harusnya nggak usah ngomong. Sudah, sukut. Kata Allah, siapa yang kemudian menjaga aibnya hamba-hambaku, kata Allah, aku akan jaga aibnya dia. Tapi hari ini kita melihat, kita mengotori mulut kita, sehingga mulut kita tidak lagi tajam. Mau ngomong apa tuh nggak tajam gitu. Ibu manggil anak, dek sini, anak diam aja. Dek sini loh, diam aja. Dek sini. Anak nengok, anak jawab, yang perlu mama apa saya? Kenapa nggak mempan manggil anak? Karena mulut kita ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin suami, ngomongin mertua, semua orang diomongin. Sehingga mulutnya tuh, aduh, jelek. Persoalannya bukan di kupingnya anak, tapi di mulutnya ibu. Coba jajal selama seminggu, ibu nggak usah manggil anak, manggil Allah saja. Ibu sebut saja Allah, tidak usah sebut anak. Ibu sholawat saja, ibu puji orang, puji makanan. Selama ini kita makanan aja kita celak. Udah komplit begini, kerupuknya nggak ada, dicelak terus. Nah, hujan, nah mendung, dicelak terus. Nah, minggu itu ibu jajal, puji terus. Subhanallah, mendung, adem. Wih, hujan, masya Allah, alhamdulillah. Wallahu akbar nih makanan, masya Allah. Puji terus orang, puji terus omongin kebaikan-kebaikan orang. Si fulan hebat ya. Si fulan tuh bagus ya. Si fulanah tuh Allahu akbar. Wah, si fulanah itu terbaik. Selalu ngomongin orang. Habis itu ibu nggak usah ngomong, dek, nggak usah. Karena Allah tempatkan si adek, anak ibu di samping ibu. Dia bicara sama ibu. Mah, kalau perlu apa-apa adek di kamar ya. Dia yang ngomong. Ibu berdesis sedikit doang, si adek kemana ya? Langsung dia datang, mama manggil. Padahal dia di kamar, tapi suaranya menjadi suara Allah. Omongan ibu bapak menjadi wahyu. Cuman ngomong sedikit, enak banget ya kalau makan ikan bakar. Cuman segitu, nggak ada yang tahu juga di rumah. Bahkan orang serumah juga nggak dengar. Tapi kata Allah apa? In huwa illa wahyu yuha. Jadi wahyu, bos. Maka kalimat itu keluar, keluar. Tiba-tiba di seantero dunia ini ada yang dipilih oleh Allah. Ingat ibu. Ya Allah, mama lagi ngapain ya? Gitu. Terus dia bilang sama suaminya, ke rumah mama yuk. Ya ayolah. Gitu jalan, Allah belokin ke tukang ikan bakar, beli ikan bakar. Ini nih kalau Allah sudah menjadi mulutnya kayak begini nih. In huwa illa wahyu yuha. Allah yang perjalankan, Allah yang perjalankan kok. Suara ibu Allah yang perjalankan, suara bapak Allah yang perjalankan. Jalan tuh, padahal cuma ngomong, enak banget ya kalau malam-malam begini makan ikan bakar. Jalan, menembus tembok, menembus pintu, keluar lapangan, tembus ke pasar, sampai dipilih oleh Allah. Siapa sih fulan yang kemudian menjadi dipilih oleh Allah sebagai eksekutor dari apa yang menjadi suara kita. Allahu Akbar. Datang nih anak mantu, assalamualaikum.
Mama, ikan bakar. Ya Allah, baru kepengen dari tadi. Kamu udah bawain, subhanallah. Keren. Nih saya pengen kopi, nggak perlu bilang sama bupati. Enak, 4 kali kayak ngopi ini. Ntar udah datang, coba aja. Enggak, saya nggak nengok ke dia, enggak. Saya cuma ngomong, tapi omongan saya jadi omongannya Allah. Yusuf Mansur pengen ngopi. Jangan pakai gula. Kopi hitam. Oh, iya udah ada ibu. Mau sini. Aduh, bercanda bu. Bercanda. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu berdoa pagi, siang, sore, malam pengen umroh, pengen umroh, pengen umroh. Tapi siang ibu ngomongin orang. Isi WhatsApp penuh dengan keburukan-keburukan orang. Ngelihat ge enggak, tahu ge enggak. Doanya naik doain, tapi begitu naik kehalang turun lagi. Naik kehalang turun lagi. Naik kehalang turun lagi. Malam hari ini subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bu, Allah yang memperjalankan juga suara-suara ibu. Allah yang memperjalankan suara-suara bapak. Allah yang memperjalankan semua hajat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu balik lagi kepada kita. Allah, semuanya adalah Allah. Betulin kalimatnya, betulin omongannya, betulin hatinya, betulin matanya, betulin hidupnya, betulin. Sudah, selama seminggu itu konsentrasi, perbaiki mulut, perbaiki telinga, perbaiki pandangan mata, perbaiki kaki, jalan ke masjid, perbaiki tangan. Biasanya ngegaplok orang terus. Istrinya aja digampar sama dia, bung, apa? Istrinya bilang, salah apa saya mas? Enggak, gue iseng aja. Tak. Udah, hari ini gue belum gampar orang, jadi gue gampar lu aja. Nggak boleh begitu. Kemudian minggu itu perbaiki semua, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki perbaiki. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun, di surah Al-Mulk. Perhatikan di hari ke-10. Di hari ke-10 jalan kan? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Omongan ibu jadi wahyu, jadi perintah buat alam semesta. Hei, ada hambaku yang ingin pergi ke tanah suci. Bekerja nih alam semesta buat dia. Malam ke-10 setelah sholat malam geber-geberan, sholat hajat, sholat taubat geber-geberan. Kita minta ampun sama Allah pagi, siang, sore, malam. Istighfarnya 100 pagi, 100 sore. Sholawat 100 pagi, 100 sore. Tasbih 100 pagi, 100 sore. Mulai nih energinya bagus. Ibu bapak tinggal di Purbalingga, tapi ada orang Surabaya yang dikasih mimpi sama Allah. Dia harus memergikan umroh seseorang. Pertanyaannya, siapa yang harus dipergikan? Masih siluet, ya ibu juga baru 10 hari. Bapak baru 10 hari, tancap gas terus. Mulai ini seminggu, suami juga mimpi. Suaminya mimpi. Si suami bilang, kok saya dapat mimpi yang harus mergiin umroh, tapi nggak jelas ini. Istrinya bilang, sama, saya juga 5 hari yang lalu mimpi ini ngeberangkatin umroh, tapi siapa? Sementara ibu tiap malam lagi ngaji Yasin, lagi ngaji Al-Mulk, nggak ngomong sama siapa-siapa pengen umroh, cuma nama Allah. Bapak nggak ngomong siapa-siapa pengen umroh, cuma sama Allah. Hari ke-20 mulai nih dikasih jalan, jeng, mimpi reuni tuh. Oh kamu, suaminya juga mimpi ada pesta, ada resepsi, kemudian ibu kondangan. Dua-duanya nyocok-nyocokin, tapi belum tergerak. Ya masih 20 hari, tancep aja terus.
Begitu sampai 40 hari, ini ilmu kita kan Pak Rizal, ilmu kita ini. Begitu nyampe 40 hari, maka gambar itu menjadi jelas. Gambar itu menjadi sempurna. Ada peristiwa yang membuat suami istri ini bilang, oh, ini kayaknya pesan dari Allah, kita harus mergiin umroh sahabat kita. Telepon, ceng, coba siapa yang menyampaikan? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Istri gimana? Baik. Mas, bulan depan Ramadan loh. Iya. Terus gimana? Temenin kita yuk berangkat umroh ke tanah suci. Allah, ibu bapak pasti nangis. Orang nggak ada tetangga yang tahu, nggak ada saudara yang tahu, nggak ada orang kaya di kampung yang tahu, nggak bikin surat, nggak bikin proposal, nggak ngeposting apa gitu, enggak. Cuman sama Allah, tapi kok nyampe badi'us samawati wal ard. Saking luasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Anak muda ada kebutuhan, anak muda ada keperluan, pengen jual motor. Ayo silakan jalan. Jalan gih, jalan sono, jual motor kamu. Ambil, pegang, tarik, tuntun, bawa ke showroom, silakan. Tapi kata Allah apa? Kamu tetap kamu. Mata kamu, mata kamu. Mulut kamu, mulut kamu. Motor kamu, motor kamu. Harga kamu, ya harga kamu. Bukan harga aku, kata Allah. Maka apa yang terjadi? Motor 8 juta, jadinya 5 juta, 6 juta, 4 juta malah. Akhirnya malah gade 1,5. Oh iya Pak, begitu udah. Saya ngalamin kok. Saya ngalamin karena itulah saya ngomong hari ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa Allah nggak mendengar? Situ butuh dengar. Apa Allah tidak melihat? Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Apa Allah tidak tahu situ butuh duit? Tahu. Apa Allah tidak dengar situ butuh duit? Dengar. Tapi kenapa dia tidak membantu? Tidak mau memperjalankan Anda? Allah nanya, emang siapa dia? Emang bagaimana dia ke aku? Dia nggak pernah berjalan ke aku, bagaimana mungkin aku memperjalankan dia? Perhatikan ya Bu Tiwi, Pak Rizal, semua para kiai, saya minta dikoreksi bila saya salah. Surah Al-Isra tidak menyebut nama Muhammad. Bukan begini bunyinya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bukan begini ya. Subhanalladzi asra bi Muhammad. Bukan. Bi Muhammadin. Bukan. Tapi bi 'abdihi artinya every single person, setiap kita abduhu. Kalau kita nyampe pada derajat abduhu, maka kita diasrokan. Kenapa Nabi yang dipilih? Kan begitu. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa biasa. Biasa banget. Buat siapa? Buat Allah. Jangankan sekedar memperjalankan, Allah menciptakan. Perhatikan ya. Bukan cuma menciptakan, Allah menjaga. Yamsikus sama antazula. Allah jaga betul, Allah pelihara betul. Jadi kalau cuma memperjalankan seorang hambanya, biasa banget itu. Biasa sekali. Pertanyaannya adalah begini, kenapa Nabi Muhammad? Kenapa dia gitu? Kenapa beliau? Ada apa dengan beliau? Nah, 2 ayat sebelum surah An-Najm, yakni surah At-Tur, 2 ayat terakhir surah At-Tur, surah ke-52, An-Najm 53. 2 ayat terakhir surah At-Tur bicara tentang man Muhammadan. Siapa itu Muhammad? Kenapa kok dia yang diperjalankan gitu? Oh ya, guru-guru seperbalingga yo banyak. Tapi kenapa dia yang dipilih misalkan menjadi yang teladan, kan begitu? Penghargaan kan memang tiap tahun juga penghargaan ada. Tapi kenapa dia yang dipilih? Nah gitu. Why? Kemudian Nabi Muhammad menjadi the chosen one, menjadi yang dipilih. 2 ayat juga dari surah An-Nahl. Kalau tadi surah At-Tur, surah ke-52. Ini surah An-Nahl, surah ke-16, surah ke-17 Al-Isra. 2 ayat terakhir surah An-Nahl menjelaskan kenapa Muhammad. Kenapa sih Muhammad yang dipilih?
Kenapa Bu Tiwi yang menjadi PLT? PLT singkatannya apa ya? Hah? Bukan, Petren Laksana Tugas. P-nya P. Pokoknya yang ada P-nya Petren lah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bila ibu bapak nyampe pada derajat Muhammad, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, pada derajat sebisanya kita, bapak ibu kemudian nyampe pada derajat abduhu, hambanya, selesai Pak, dan selesai diperjalankan. Jadi kalimatnya menjadi begini nih, subhanalladzi asra bi Yusufa, kira-kira begitu. Kalau Yusuf Mansur memang pantas, dia akan diperjalankan. Orangnya di sini Mbak. Kopi datang. Ada pisang enak banget kan. Bikin susah aja. Ibu bapak yang dirahmati Allah, masalahnya kita nyampe enggak? Itu yang harus kita pikir. Pantes enggak? Itu yang harus kita pikir. Jadi anak muda ini karena dia pinjaman online, dia minjem online, nggak pakai nanya ke Allah, ya Allah boleh nggak saya pinjam online, boleh nggak saya kemudian mengajukan pinjaman online, nggak pakai nanya, kata Allah apa? Kamu aja minjem nggak nanya, sono bayar sendiri. Alhamdulillahnya ya, Allah itu as-sabur, nggak begitu. Kalau Allah begitu gawat juga kita. Tapi ini buat kerangka kita berpikir. Udah mah begitu, Allah nungguin. Mana nih hambaku? Sinilah, datanglah. Aku yang bisa bayar kok. Nggak datang. Dia ngegantungkan dirinya sama motor. Apa kata Allah? Ya sudah. Kalau gitu matamu, matamu. Kupingmu, kupingmu. Kakimu, kakimu. Motormu, motormu. Harga motormu bukan hargaku. Terserah. Akhirnya terjadi tuh. Motor 8 juta, ditawarnya 6 juta. Tawar 5 juta, kemudian kita ada rasa-rasa sayang. Sayanglah, utang kita cuma 1,5. Mas, tolong gade saja. Akhirnya jadi gade. Harga motor 8 juta cuma 1,5. Gobloknya lagi, angsurannya masih ada, sebulan 900. Aduh udah, nama tolol kuadrat ini. Coba ya, anak-anak muda yang begitu istighfar. Istighfar saja, sudah. Bahwa pinjaman online kena, itu masalah. Tapi Allah mau menerima taubat kita toh. Allah mau menerima pertobatan kita kan. Kita selama dapat motor nggak keliling ke majelis-majelis talim, nggak keliling ke pengajian-pengajian, tidak keliling ke masjid-masjid. Kita selama punya motor kerjaannya jalan sana jalan sini, nongkrong sana nongkrong sini, yang tidak ada Allah di sana. Kita disuruh sama orang tua ngamuk-ngamuk, padahal orang tua yang ngasih kita motor. Dengan motor kita bermaksiat kepada Allah. Nah, kita bertobat dulu. Istighfar, astagfirullah, rabbal baraya, astagfirullah, minal khataya, astagfirullah, rabbal baraya, astagfirullah, minal khataya, Rabbi firli. Itu terus kita minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah, kita minta tambahin juga ilmu dari Allah, Rabbi zidni ilman, dan seterusnya. Sambil ngapain? Sambil nyuci motor. Sambil nyuci motor kita istighfar, kita bilang sama Allah, ya Allah maafin ya, sudah bikin dosa pakai motor ini. Ngomong berdua sama motor, minta maaf ya Tor. Ibu bapak punya anak cukup mendesis. Kalau sudah dekat sama Allah cukup mendesis, cukup berbisik, whisper saja sudah. Berbisik saja. Ya Allah, saya cuman punya motor ini. Sambil nyuci tuh, sambil pakai selang gitu Pak. Gitu. Ya Allah, saya cuma punya motor ini. Kalau motor ini harus kejual, saya buat bayar utang, ntar gimana kuliah saya, ntar gimana ngajinya saya, ntar gimana kerjanya saya. Ya Allah, tolonglah. Kalau emang harus ngejual motor ini, ya Allah, tolong. Harganya yang bagus,
Sudah segitu doang ngomongnya, nggak ke showroom, nggak ke dealer, nggak ke calo, nggak pasang iklan sono iklan sini, pasang iklan online sono iklan online, enggak, cuman ke Allah, masang iklannya ke Allah saja. Tapi lihat yang terjadi. 7 hari kita ngaji Yasin, 7 hari kita ngaji Waqiah, 7 hari kita duha, 7 hari kita tahajud. Allahu Akbar, temen datang. Bro, motor lu amat, mau dijual nggak? Subhanallah. Terus kita iseng, boleh, kalau ada yang mau 10 juta mau gua jual. Lah, karena kalimat ibu sudah menjadi wahyu, kalimat bapak sudah menjadi wahyu, kalimat ananda semua sudah menjadi wahyu, maka itu terdengar seperti perintah buat dia. Asik. Ini yang dimaksud dengan kullul lahu qanit. Tidak ada kalimat lain kecuali dia bilang begini. Oh ya sudah, kalau memang 10 juta, oke. Boleh gue transfer 1,5 dulu. Allahu Akbar. Itu keperluannya kan? 1,5 toh. Transfer nih, cung 1,5. Tapi berminggu-minggu motor nggak diambil-ambil. Berminggu-minggu motor nggak dilunasin. Hingga datanglah satu masa, telepon, bro, gue nggak jadi ngambil motor lu. Ya terus duitnya gimana? Udah itu buat lu aja, selesai. Subhanallah. Bu, hidup saya udah begini nih. Hidup saya dengan izin Allah sudah seperti ini. Nggak mau balik lagi ke belakang. Kalimat saya hanya jadi kalimatnya Allah. Maka kerjaannya gimana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Kalau ada yang ngomongin orang, udah tahu belum Prabowo begini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Jokowi itu gini-gini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Nggak mau kotor. Kalau mulut kotor jelek. Nanti kayak radio transistor zaman dulu. Nggak dapat frekuensinya. Nah, kalau sinyal bersih kan zeng, sekali putar zeng dapat. Oh, bersudah Bu, asli Bu. Bahkan kadang-kadang Bu, anak nyamperin ibu, mama manggil, bingung ibu. Enggak, kayak ada yang manggil gitu. Kenapa? Karena Allah berbisik mereka gitu. Langsung dia datang seng. Kenapa banyak orang kemudian bingung? Ada loh anak-anak Indonesia yang dapat beasiswa bukan dalam negeri, luar negeri sampai 7 beasiswa. 7 beasiswa, bukan dalam negeri tapi luar negeri. 7 beasiswa. Barat Timur. Wirda salah satu. Subhanallah. Iman dari kelas 4 SD sholawatnya 1000. Kelas 4 SD, anak kelas 4 SD sholawat 1000. Orang lain ngeplay, dia didatengin 7. Tahun kemarin masih santai, coba bisa loh ada anak Indonesia, tar aja lah kuliahnya, bisa begitu coba. Baru tahun ini nih dia mutusin masuknya Buckingham di Inggris. Di Maroko diterima, di Jordan memang dulu SMP-nya di sono, di Madinah tinggal masuk doang, di Hongaria ada Center University, di Hongaria diterima karena bapaknya beli perusahaan di sono. Nah, urusannya apa? Nggak ada urusan sebenarnya, tapi karena bapaknya beli perusahaan di Hongaria dengan izin Allah. Nah, perusahaan itu adalah milik bekas Menteri Keuangan dan Transportasi, bekas Menteri Ekonomi. Saya beli tuh perusahaan di Hongaria. Mereka ngomong, bla 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 bla, sak gitu. Tiba-tiba ngomong tentang Wirda, sudah masukin saja. Ini ada bawa masuk. Tapi kata Wirda, ntar aja lah. Kok bisa begitu? Ya bisa Pak. Ada orang dikejar-kejar rizki ada. Tapi ada orang yang ngejar rizki lari. Dia datang, rizki pergi. Dia datang, rizki itu udah stay. Rizki udah standby di sini nih. Sudah di sini, udah di lock. Besok dia yang jadi, udah di lock. Bisa-bisanya loh, udah di lock bisa lari. Memang kata Allah rizki punya aku Qulillahumma malikal mulk tu'ti
tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Terus biyadikal khair innaka ala kulli Masya Allah. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kata Allah, punya aku kejar, aku suruh lari. Tapi ada orang-orang di dunia ini ampun-ampunan, oh cukup, udah cukup. Ada gitu. Udah cukup. Ada. Belum lama saya cerita tentang seorang polisi yang pengen jadi kapolsek. Ustaz, aneh kan abang ente. Iya, ente abang aneh. Terus apa perintahnya? Gitu pas dikit, ada polisi nih datang ke rumah. Ya tolong dong ngomong ke jenderal-jenderal itu. Saya jadi kapolsek di mana kek? Gitu. Saya bilang sudah, sama Allah aja. Bapak ke Allah saja, insya Allah Allah akan penuhin. Ya, tapi kan kita mesti ikhtiar Ustaz. Loh, itu ikhtiar, ke Allah itu ikhtiar. Emangnya sholat subuh di masjid gampang apa? Ya coba aja. Emangnya gampang apa? Sholat zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Minta sama orang lebih gampang dari minta sama Allah. Mau buktinya? Lihat aja diri sendiri. Diri sendiri kalau ketemu temen gampang banget. Pinjemin gue dong. Tapi buat ngomong ke Allah, ya Allah, enggak. Lebih gampang ke manusia kalau nggak ada hidayah mah. Kawan saya, abang saya, teman saya nih, saya bilang udah ke Allah aja bismillah. Terus saya kasih itu amalan. Nih amalannya, amalin, bismillah. Dia jalani. 2 minggu tuh Bu Tiwi, Pak Rizal. Alhamdulillah. Nggak ada berita apa-apa. Sebulan silaturahim lagi. Pak Ustaz, adem aja nih. Nggak ada tanda-tandanya. Udah insya Allah lagi jalan itu, lagi asra. Insya Allah. Ya tapi kita tetap perlu jalan lah Pak Ustaz. Pak Ustaz kalau ada acara di Mabes gitu loh, ajak-ajak saya. Nanti tinggal tunjuk deh gitu. Saya bilang waktu itu udah, insya Allah nanti Allah perintahkan Kapolri yang nemuin situ. Didengar nih kalimatnya. Sudah, nanti Allah akan perintahkan Kapolri yang nemuin situ. Dia ketawa Bu. Wah mungkin banget Kapolri nemuin saya. Gak ada judulnya. Loh, memang tidak usah ada judulnya. Kita orang laki kalau kita ke masjid sholat berjamaah, habis sholat kan baca zikir tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa sih itu artinya? Artinya buat Allah nggak perlu ada judul. Nggak mesti ada judul. Dia yang punya judul, dia yang punya cerita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. He can do everything. Dia bisa melakukan apapun. Nah saya bilang udah terusin zikirnya, terusin. Mintanya terusin, doanya terusin. Emang nih orang-orang saleh. Alhamdulillah Bu, Pak, Ibu Bupati yang sebentar lagi dilantik betul. Dan insya Allah karirnya terus naik, bisa menjadi gubernur Jawa Tengah. Insya Allah, mudah-mudahan. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah jalan 2 bulan, ada peristiwa Pak.
Ada anak muda Pak Yudi yang gila, terduga teroris, dia ngamuk, 5 polisi roboh, ditusuk sama nih orang. Pagi-pagi di Cikokol, di perempatan Cikokol, lampu merah Cikokol. Jadi anak-anak muda pagi-pagi ngamuk, pakai pisau loh. 5-6 polisi apa gitu, tumbang, tumbang. Semua dibawa ke rumah sakit, termasuk Pak Effendi. Terus Kapolri nengokin. Gila. Coba tuh Kapolri datang bener. Kapolri nengokin. Padahal sebulan yang lalu bilang, udah nanti Kapolri yang datang ke ente. Loh, gak mungkin. Nah, dibikin mungkin sama Allah. Ini orang ditusuk, masuk rumah sakit karena dia anggota polisi. Lalu Pak Kapolri, Pak Tito nengokin. Pak Tito datang. Kemudian satu-satu dikasih hadiah pengangkatan luar biasa. Nah, Pak Effendi kemudian jadi Kapolsek Kalideres Jakarta Barat. Subhanallah. Terus saya tanya sama dia, gimana Ji? Mau jadi Kapolres enggak? Aduh cukup. Gua jadi Kapolsek kayak ditusuk. Bagaimana jadi Kapolres? Jadi bom kali kan? Ayo Bu. Ibu kalau masih datang ke pasar mah biasa Bu. Ibu minta sama Allah nih, ya Allah temenin saya. Saya pengen ke pasar. Saya nggak mau pakai duit, mau ngikutin si Mansur. Belanja pakai engkau saja. Bawa Allah yang lebih mahal daripada duit. Betul tidak? Duit apa sih? Allah siapa coba? Jauh banget itu. Fata'alallahul Malik. Bu, jangankan begitu. Ibu boleh kok ngomong begini? Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Akan doa. Ayo ikutin saya. Ya Allah, saya lagi malas jalan nih. Terus malas juga masak. Antrein yang matang aja lah. Amin. Percaya omongan saya. Bener-bener diantar itu. Assalamualaikum. Udah masak belum? Belum. Nah ini mama. Buat anak-anak coba. Jangan lagi cuma minta yang matang. Angkat tangannya. Ya Allah, saya pengen punya pasar sendiri dah. Pengen punya restoran sendiri dah. Mau kapan aja belanja punya saya sendiri. Mau kapan aja saya makan punya sendiri. Kabul Pak, demi Allah. Tapi tangan lu gimana dong? Tangan lu yang sering bantu orang dong. Tangan lu nggak pernah bantu orang, ngeser mulu, jempolnya jelek banget. Jempol zaman dulu cakep Pak. Jempol zaman dulu cakep Bu. Ingat gak jempol kita zaman dulu sebelum ada sosmed? Ingat gak? Jempol kita cakep banget. Subhanallah. Ini jempol cakep banget. Makanya kerjaannya kan stempel jempol terus kan. Akte tanah lah ya. SK lah, betul gak? Utang BRI. Sekarang jempol kita jelek, ya Allah, jempol kita jelek, ngeser mulu, yang jelek. Ini cebong ada nih. Yang satu bilang kampret. Ya Allah, jelek banget. Jempol kita zaman dulu cakep. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nggak punya tasbih tetap pakai jempol kan? Yang nggak punya tasbih tetap pakai jempol kan? Subhanallah. Betul nggak? Nih, begini, pakai jempol. Sekarang nggak begini Pak, jempol kita begini mulu. Ya Allah, istighfar. Pantes mulut kita nggak tajam, telunjuk kita nggak tajam. Besoknya anak-anak muda, bapak ibu kalau telunjuknya tajam, tinggal nunjuk itu rumah tuh bakal punya gua. Segitu doang jadi punya ente. Serius, buktiin. Ngomong sama anak, nak di lampu merah nih ngomong, nak nengok deh ke kanan, anak nengok, set. Ya. Kamu lihat rumah di sana, lihat mah, itu rumah insya Allah jadi rumah kita. Tapi kata Allah apa? Karena matamu mataku, apa yang kamu pandang adalah yang aku pandang. Karena telunjukmu adalah telunjukku, maka apa yang kamu tunjuk itu aku yang tunjuk.
mulutmu adalah mulutku. Jadi apa yang kau bicarakan itulah aku yang bicarakan. Perintahmu adalah perintahku terhadap dunia ini. Perintahmu berlaku karena perintahmu bukan perintahmu, tapi perintahmu kata Allah adalah perintahku ala amri kata Allah. Keren banget, keren. Insya Allah ibu ngomong kemana besok rumah itu besok yang punya nongol. Lo ngomong sembarangan. Kata siapa lo rumah ini milik lo? Emang juga pengen gue jual, emang lu mampu beli? Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Urusan kita sama Allah. Kita jadi orang miskin langsung gitu. Ya Allah, nggak enak banget. Nah, kemarahan kita, kemarahan Allah. Allah eksekusi lah. Oh iya loh, hati-hati lo jadi orang kaya. Orang kaya lalu bikin orang yang miskin sakit hati. Allah yang sakit hati. Kalau Allah udah sakit hati, dieksekusi sama Allah. Orang kaya ini kemudian dikasih kesusahan. Dan dia jual rumahnya. Yang beli siapa? Bukan ibu. Yang beli orang lain. Tapi orang lain itu Allahu Akbar ternyata teman SMA suami. Allah. Janda. Jadi istri kedua suami. Ceritanya yang lain Ustaz, jangan gitu dah. Oke, cerita yang lain dah. Nggak enak yang cerita. Teman SMA ibu, teman SMA bapak. Begitu saat tasyakuran ibu bapak datang bingung. Loh mas, loh mbak, loh mas. Jadi kamu yang beli rumah ini. Allah memang rezeki ente beda. Lo kan yang lain pulang habis tahlilan, kita ngobrol nih berempat. Kita sama istri kita, dia sama istri ngomong berempat. Emang mas mau pindah kemari? Oh enggak, kita mau jual rumah yang kita beli. Biasalah ini suami jual beli rumah gitu loh. Rumah direnovasi terus jual. Oh, kamu tinggal di mana? Kontraktor. Oh ngontrak. Iya mas, rezekinya nggak kayak mas. Oh masya Allah. Ya, ternyata si suami istri berbisik, tong tang pas mau pulang bilang begini. Ya udahlah, rumah ini saya jual ke kamu. Tuh. Serius? Iya. Berapa duit? Nggak usah bicara duit, gampang lah. Ya. Enggak dong, mesti ada tahu berapa duitnya. 1,3 miliar. Ya iya miliar. Lah belinya kemarin 1,1. Ini renovasi dan lain sebagainya, nambahin loteng apa 1,3. Mas percaya saya bakal punya duit? Percaya loh, saya juga dulu satpam. Saya dulu security. Kan kita nggak jauh beda. Situ ranking 23, saya ranking 24. Low on dua-duanya. Foto SMA. Ya Allah. Ya di rumah zeng masuk di situ. Nggak pakai duit. Kenapa? Telunjuknya, tangannya sering bantu orang. Nge-share cuma yang baik-baik. Apa sih kebaikan Jokowi itu yang di-share? Apa sih kebaikan Prabowo itu yang di-share? Apa sih kebaikan Kiai Ma'ruf itu yang di-share? Apa sih kebaikan Sandiaga Uno itu yang di-share? Kalau keburukan, dah, belum tentu ini benar. Hari ini beredar nih tentang kecurangan di Malaysia. Udahlah, bukan urusan kita. Udah keep. Kita nggak tahu. Tugas kita doain. Kalau ada berita buruk, tugas kita doain. Mudah-mudahan ada kebaikan. Dah, segitu doang. Belum tentu bu, asli belum tentu. Belum tentu. Semuanya masih belum tentu. Kita cuma mendengar, tidak maha mendengar, betul tidak? Kita cuma melihat, tidak maha melihat, betul tidak? Kita cuma tahu, tidak maha tahu, betul tidak? Sudah, bismillah. Ibu, bapak, saya, kita semua konsentrasi, benerin pikiran. Itu pikiran ibu ya. Kalau bapak punya pikiran, ibu punya pikiran, saya, kita tajam pikiran kita. Allahu Akbar. Kita begini doang, itu jadi itu. Jadi. Saya kenapa ngapal Quran? Ada yang mau tahu nggak? Kenapa Yusuf Mansur berjuang ngapalin Quran waktu dulu? Pengen tahu nggak? Salah satunya adalah pengen mulut saya tajam. Mulut dicuci terus mulut.
Kan kalau ngapal Quran kan baca Qurannya banyak tuh kan. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. Kenapa saya mau ngapalin Quran, bapak-bapak, ibu-ibu yang hormat? Salah satu alasannya adalah apa? Saya pengen bersihin mulut saya supaya tajam. Nah, episode-episode waktu ngapal Quran, saya jajal ketajaman mulut, saya jajal. Saya bercanda Pak sama istri, Dek, saya panggil. Dulu manggilnya masih Dek, masih miskin. Sekarang udah Mama. Udah kaya. Saya bilang, Dek, panggil. Istri saya keluar, Bu. Ada apa, Kak? Ayo, mana tangan kamu mana? Gitu. Tangan kamu mana, Dek? Gitu. Ya, nih. Kata saya, angkat dikit tangannya. Angkat. Terus saya bilang nih, hei semua cincin yang ada di seluruh dunia. Gitu. Kamu dengarlah perkataanku. Datanglah salah satu cincin ke tangan istriku. Gitu. Istri saya ketawa. Kayak orang bener aja. Gitu kan. Gini, istri saya gini. Set gitu. Tangannya gitu kan gak punya cincin nih. Kita jadi suami miskin nih. Gak bisa ngasih istri cincin. Allahu Akbar. Ya Allah. Nah, terus kita jajal-jajalan. Mulut kita jajal gitu loh. Habis ngaji, habis ngapal, habis ngaji, habis ngapal, kita coba jajal, kita ngomong tuh, semua cincin yang ada di seluruh dunia, kamu datanglah satu cincin, mampir ke tangan istri. Istri saya ketawa. Saya bilang sama istri saya, jangan ketawa deh. Sekarang kamu bayangin, cincin-cincin bergerak, gitu. Terus pada terlepas dari tangan perempuan-perempuan itu, cincin-cincin di dunia berebut. Mereka semua memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku berkhidmat kepada Yusuf Mansur. Gitu. Saya ngebayangin begitu. Cincin-cincin pengen diperintah oleh Allah. Semua cincin saling berbisik, siapa nih yang diperintah? Supaya datang ke tangannya Maimunah. Asik. Saya ngebayangin mudah ada satu cincin yang terlepas, syuk gitu. Terus melayang, nyampe ke rumah, masuk. Kelihatannya bercanda ya. Kelihatannya bercanda ya, nggak bercanda kok. Beberapa minggu setelah itu Haji Benin telepon. Waktu itu zaman masih Ratelindo. Mas Yusuf, ini Ji, ada di rumah? Ada. Aneh mau main dong ke rumah. Boleh Ji. Dari Semarang kapan? Dari Semarang besok, jamnya sekian. Tapi kalau ente yang ke bandara gimana? Emang kenapa? Sobat kita mau langsung jalan nih. Ente bawa istri ente dah. Istri aneh sama mertua pengen ngelihat istri ente. Oh siap Ji Ben. Berangkatlah saya ke bandara. Terus turun nih Haji Beni, istrinya sama ibunya. Begitu turun, cium tangan kan. Saya pelokan. Terus saya cium tangan sama Beni. Dan cium tangan juga sama ibunya Haji Beni. Kan? Sehat Bu Haji, sehat. Terus istri saya cium tangan sama mertuanya Haji Beni, sama ibunya Haji Beni. Sehat Maji, kata istri saya. Terus ibunya Beni bilang sehat. Terus ditahan, istri saya punya tangan, dipegang. Istrinya Ustadz kok nggak pakai cincin gitu. Terus dicabutlah cincin dia. Set gitu. Apa kata Haji Beni punya ibu? Nih buat kamu Maimunah, pakai biar tambah cantik. Oh. Bu, ini demi Allah terjadi ya. Saya iseng jadi jalan. Saya iseng Bu Tiwi. Saya ngomong begini, ya Allah,
bikin semua duit nih mampir ke saya gitu. Kayak bercanda kan? Kayak bercanda kan? Saya bilang, ya Allah, bikin semua duit yang ada di dunia ini mampir ke saya. Jadi saya membayangkan tuh duit-duit pada terbang gitu loh. Bang, masuk. Dan hari ini terjadi. Hari ini terjadi. 2019 ini omset Paytrend insya Allah nembus 20 triliun rupiah. Makanya jangan dibenci tuh Paytrend. 20 T lu sebulan. 2019 ini insya Allah setelah pilpres ini nyampe kita 20 triliun per bulan. Apa yang terjadi Pak? Itu seperti orang tuh kan kalau fintech payment gateway more than bank, lebih daripada bank. Mereka benar-benar naruh sendiri deposit. Itu sesuatu yang dulu saya bayangkan terjadi. Gila. Hebat. Ayo jajal tuh omongan. Ayo jajal tuh mata. Bener. Ibu jajal telunjuk Bu, sering buka Quran. Sering kan kok zaman dulu gitu kan ya? Betul nggak? Coba ikutin semua. Zaman dulu gitu. Pakai lidi, betul nggak? Kita nempel pakai lidi itu kan pakai telunjuk. Buka-buka lembar. Itu dihidupin lagi supaya telunjuknya tuh hidup. Kalau ibu telunjuknya udah hidup Bu, Allah, ibu tinggal datang ke pasar, tinggal nunjuk aja tuh ikan baronang. Mas, ini berapa duit? Perhatikan nanti apa kata si tukang ikan. Ibu mau ambil aja. Jajal tuh, jajal. Besok dah ada tukang bubur nggak di sini? Di Purbalingga ada tukang bubur nggak? Ada. Ada apa nggak ada? Jajal, malam ini ibu sholat malam minta bubur. Allahumma inna nas'aluka buburah gitu. Hah? Wahid mangkokah gitu. Ya Allah, saya minta bubur. Kata si ustadz, nggak pakai duit. Jajal Bu, malamnya ibu baca Waqiah, baca Ar-Rahman, bolak-balik ini pakai telunjuk nih, pakai tangan. Habis itu ibu tinggal ambil mangkok, tinggal berangkat ke tukang bubur. Ibu cukup nanya sama tukang bubur, Assalamualaikum Bang, mau tanya nih, ini bubur punya siapa? Gitu doang. Ibu cukup nanya begitu sama tukang bubur. Nanti tukang bubur bilang ini punya saya. Bilang sama dia, bukan Pak, punya Allah. Bungkus. Saya udah minta sama Allah Pak, supaya saya bisa dapat bubur nggak pakai duit. Ayo tolong nih semangkok gitu. Insya Allah Bu, perintah ibu itu perintah Allah. Dah jajalin, malam ini jajal sholat malam, besok jajal sholat subuh, doa, kemudian 6:30 sholat duha dulu, ibu berangkat ke tukang bubur. Ikutin perintah saya. Assalamualaikum tukang bubur, gitu. Waalaikumsalam Bang. Mas, ini bubur punya siapa? Gitu. Nanti tukang bubur jawab, dengerin, nggak mempan. Gue juga datang semalam. Enak aja loh, mau gratis. Gue datang semalam. Lagi ngobrol-ngobrol begitu, ada orang datang pakai motor. Bang, buburnya Bang, duit 100.000. Itu tukang bubur menang banget. Nih, lihat nih, pakai duit. Jangan kayak si Mansur, pakai doa, enggak. Nih pakai duit. Yang beli nanya, emang ada apa? Nih, mau beli bubur pakai doa katanya. Oh ya udah sih, udah bungkusin dia, ambil duitnya dari situ, terus kembaliannya kasih dia. Menang tuh ibu. Insya Allah ya, handphone harus menjadi sarana kita bersaudara, betul tidak? Udah capek-capek punya ustadz, gara-gara ustadz beda, ustadz hilang. Gue nggak mau lagi ngaji sama Yusuf Mansur, gue jadi cebong. Lu lihat gue, emang gue jadi cebong? Lu lihat gue masih berdiri jadi manusia nih, masa gue jadi cebong? Capek-capek kita ngaji sama Ustadz Somad, gara-gara Ustadz Somad berbeda, kemudian kita tidak mau. Jangan, susah-susah kita punya teman, masa sih kita pecah sama teman, betul dia? Ada orang pacaran, ada orang kemudian memadu kasih, gara-gara pilihan beda, bubar. Lakinya milih 01, terus istrinya milih laki-laki yang lain, ya memang bubar. Hancur. Udah, betul nggak?
Justru kalau ada orang ribut nih, kalau ada orang ribut, tugas ibu adalah masuk, tugas bapak adalah masuk. Ngapain? Mendamaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Sesungguhnya di antara semua adalah bersaudara, maka damaikanlah setiap yang berantem, setiap yang ribut. Itu dia. Saya malah mendoakan mudah-mudahan siapapun yang terpilih benar-benar sukses membawa Indonesia betul-betul sukses lahir batin dunia akhirat, barokah sebarokah-barokahnya. Sehingga pada saat saya ganti jadi presiden udah kelar, udah gak ada urusan lagi. Udah beres semua, udah itu tinggal ngajinya aja udah gitu. Udah Bu, ngomongnya mesti benar. Dan mulai sekarang ibu bapak harus tahu mulut ibu bapak itu benar-benar hebat. Ibu bilang sama anak ibu, nanti kamu kuliah di Jepang nak, itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Kalau bapak ibu tentara, panggil anak itu jangan namanya. Panggil anak nih, ini ada Dandim, ada tentara angkatan laut, angkatan udara. Kalau manggil anak, saking tajam ini mulut, jangan manggil nama. Panggil dia tuh, Panglima sini. Panglima sini. Itu jadi doa Pak. Lah saya dengan kiai-kiai, dengan ustadz-ustadz, emangnya gimana? Dari kecil kan kita dipanggil kiai cilik, ustadz cilik, gus, dari kecil. Mana nih ustadznya mama nih, ustadznya ibu, sini-sini gitu. Kiai sini gitu. Ibu jajah, pemanggil anak, blow on sini loh. Jadi blow on gitu. Ibu pengen anak jadi dokter, gampang. Mana nih dokternya mama nih, ambilin air dong buat mama. Gitu. Insya Allah. Ayo siapa yang belum nikah? Yang belum nikah, yang mau nikah mana? Alah malu-malu. Ngomongnya diperbaiki ya. Omongannya diperbaiki. Kalau ngomong sama orang tuh jangan begini. Aduh kayaknya gue susah kawin nih. Jangan, nanti susah beneran. Selalulah ngomong yang positif. Bilang sama teman-teman, kosongin ya. Gitu. Nih, bulan Juni, coba cek bulan Juni. Bulan Juni, tanggal hari Sabtu Minggu, tanggal berapa tuh? Pertengahan Juni. Pertengahan Juni, hari Sabtu Minggu, tanggal berapa? 15. Hah? 15. Bener itu? Nah, yang belum nikah langsung ngomong kemana-mana, tanggal 15 Juni kosongin, saya nikah. Iya bener, broadcast aja. Bismillahirrahmanirrahim, tolong teman-teman kosongin ya. Tanggal 15 Juni saya insya Allah akan menikah. Langsung temuin amil-amil penghulu, temuin, jangan kemana-mana. Catering langsung pesen. Bener, baju pengantin langsung jahit. Undangan langsung bikin, kosongin tuh itunya, calonnya kosongin. Kasih tanda tanya aja. Udah insya Allah. Siapa yang mau pergi haji? Yang mau pergi umroh siapa? Ya besok langsung selamatan. Iya bener itu, karena omongan tajam, undang langsung selamatan. Bahkan kalau perlu, yang laki-laki mana laki-laki? Yang laki-laki, angkat tangan laki-laki. Besok sholat subuh di masjid ya. Besok sholat subuh di masjid, kemudian ambil mic-nya, ambil speakernya, ambil, pinjem sama imam. Pak Imam, maaf, saya mau pinjem mic, boleh nggak? Gitu. Nanti imam bilang, silakan, mau ada pengumuman apa? Nah, habis sholat umumin. Assalamualaikum jemaah Masjid Baitul Amin misalnya. Saya insya Allah selepas bulan haji, kira-kira bulan November akan berangkat umroh. Dan saya akan mengumrohkan 10 orang jemaah musola. Omong seperti itu bos. Tapi mulai malam ini lu jangan ngomongin orang. Tasbih, sholawat, istighfar, puji Allah terus. Sholawat, puji Nabi terus. Puji orang terus. Saksikan bulan November itu ente dikejar-kejar orang itu. Bener. Apa kata orang-orang? Ya mas, masih cuma dia doang, cuma 10 orang. Ya akulah masukin. Gitu. Dan ente akan menyaksikan, ente akan bilang ya udah, oke. Ya udah, tambahin lagi 5. Jadi 15 tuh ente berangkat. Udah, mau kaya tinggal omongan kok. Mau kuliah tinggal omongan, mau kuliah di mana kamu? Mau S2 di mana? Tinggal ngomong doang. Yang penting mulutnya tuh bener, jempolnya tuh bener. Insya Allah. Sudah, pengajiannya sudah selesai.
Insya Allah kapan nanti saya ke Purbalingga lagi, insya Allah, amin. Ya, ketemu lagi dengan masyarakat Purbalingga. Ya, kalau perlu nanti insya Allah ya dengan wasilah Ibu Bupati kita bikin program setiap desa ada rumah tahfidz, amin. Ya, setiap desa nanti ada rumah tahfidz, amin, mudah-mudahan. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mari kita berdoa untuk Pilpres 17 April. Mudah-mudahan damai selalu, aman, tenang, tentram, nggak ada yang rusuh, nggak ada yang mancing-mancing, nggak ada yang bikin onar, nggak ada yang bikin keributan, tidak ada yang kemudian macam-macam. Kita baca suratul Fatihah untuk negeri kita. Mudah-mudahan negeri kita diamankan, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan presiden dan wakil presiden terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu silakan angkat tangan. Bapak silakan angkat tangan. Berdoa masing-masing. Apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi keinginannya, berdoa masing-masing. Apa yang jadi kesulitannya, saya ngaminkan dari atas panggung ini. Silakan. Amin. Amin. Yang punya utang pengen lunas, yang pengen haji, pengen umroh, pengen nikah, pengen punya anak, silakan berdoa. Silakan doa masing-masing. Saya bersama para malaikat insya Allah akan mengaminkan doa ibu bapak, dan Allah akan kabulkan Anda. Amin ya Allah. Amin. Amin. 40 orang yang berdoa bersama saja akan dikabul, apalagi ini lebih daripada ribuan orang. Amin. 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 Yang susah sedekah, susah duha, susah sholat malam, doa, doa, doa. Amin. Amin. Yang pengen jadi penghafal Quran, pengen punya suami penghafal Quran, pengen punya istri penghafal Quran, pengen punya anak turunan penghafal Quran, doa, doa. Amin. Amin. Terus doa. Yang punya penyakit, doa terus. Amin. 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 Yang pengen Pak Jokowi Kiai Maruf Amin menang, doa. Amin. Yang pengen Prabowo Sandi menang, doa terus. Amin. Kita ngadu doa, bukan ngadu mulut. Amin. 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 Yang pengen kerjaan, yang pengen usaha, yang pengen kuliah, pengen tesis, disertasi, skripsi selesai, doa. Amin. Amin. Ayo terus, jangan dulu turun tangannya. Doain orang tua, doain mertua, doain guru, doain kemudian keliling, doain Purbalingga, doain Indonesia. Amin. 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 Ya Allah, kabulin teman-teman yang lagi berdoa ini. Ya Allah, kabulin. Amin. Amin.